mengikuti kegiatan program guru penggerak. Jadi awal mulai mengikuti kegiatan dulu, alhamdulillah tanggapan teman-teman sangat bagus, sangat support tentang kegiatan ini. Akhir-akhir ini saya lihat di sekolah itu sedikit ada istilahnya kurang mensupport, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini saya coba mendiskusikan persoalan saya kepada Bapak Olvia Dharma. Mungkin langsung saja. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ol. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Rio. Lagi sibuk Pak Ol? Enggak, santai aja. Silakan masuk Pak. Iya, terima kasih Pak Ol. Bisa minta waktunya sebentar Pak? Saya ingin ngobrol dengan Bapak. Bersediakah? Ya, silakan Pak Rio. Saya juga heran ya, kedatangan Pak Rio. Dalam lagi kita nggak ketemu, tumben cari saya begitu ya. Apa gerangan ataupun tujuan Pak Rio menemui kita sore hari ini? Silakan Pak. Begini Pak Ol, belakangan ini saya merasa agak kurang nyaman di sekolah karena situasi di sekolah itu seperti bagi saya tidak kondusif Pak Ol. Itu ditentukan dengan beberapa hal belakangan ini membuat saya merasa sedikit suasana tidak seperti sebelum-sebelumnya, mungkin begitu Pak. Oh begitu, berarti tujuan Bapak ingin menyampaikan situasi di sekolah yang bikin Bapak itu tidak nyaman. Kalau saya boleh tahu itu penyebab Bapak itu tidak nyaman itu apa? Jadi tujuan saya bercerita ini mungkin mudah-mudahan sedikit dapat pencerahan dari Pak Ol, makanya saya datang ke ruangan Bapak. Gini Pak, di awal sekarang kan saya lagi mengikuti kegiatan program guru penggerak. Ya. Jadi di sekolah saya itu cuma saya sendiri Pak. Awal-awal saya mengikuti program itu lumayan support dari teman-teman, itu sangat bagus sekali. Feedbacknya positif sekali kepada saya. Namun belakangan ini, akhir-akhir ini saya lihat teman-teman itu Pak sedikit kesannya bagaimana itu ya, agak kurang mendukung, kurang mensupport, sehingga membuat saya tidak nyaman gitu. Jadi seolah-olah saya di sekolah itu guru penggerak agak sedikit menjadi apalah istilahnya di sekolah saya itu sekarang. Jadi bahan-bahan seperti itulah gitu. Nah, jadi kemarin itu yang paling kerasa itu sama saya Pak, sewaktu saya membuat sebuah aksi nyata, itu saya meminta umpan balik atau tanggapan tentang aksi nyata yang saya buat kepada teman-teman di sekolah. Jadi saya share linknya di grup dan saya lihat nggak ada yang memberikan umpan balik tentang apa yang saya bikin. Jadi saya merasa kok begini sekali, mungkin itu ada perasaan seperti itu sedikit Pak, gitu. Jadi itu yang terasa akhir-akhir ini Pak, begitu. Oh begitu ya. Begini Pak Rio, kita itu bisa bekerja maksimal ya kalau situasi kita itu nyaman. Ya, itu kenyamanan itu harus ada. Ya, kalau Pak Rio sudah mencoba dan Pak Rio sudah mengikuti CGP, program guru penggerak, itu kan suatu kemajuan. Ya, Pak. Cuman sayangnya ada teman yang kurang peduli begitu ya. Dan kondisi di lapangan itu Pak Rio sudah pasti tahu, karena itu di lingkungan kerja Pak Rio. Kira-kira penyebab awalnya itu teman-teman seperti itu kurang peduli atau tidak respon dengan apa yang kita lakukan ini, kira-kira apa? Itu mungkin awalnya begini Pak, karena kita mengikuti program guru penggerak dan sedikit sebelumnya Pak, di sekolah itu kepala sekolah sangat mendukung sekali kita masuk ke dalam program ini, program guru penggerak ini. Mereka kepala sekolah, beliau itu selalu mensupport gitu secara moral ataupun nanti kalau sekiranya memang butuh fasilitas silahkan begitu.
Saya itu kondisi awalnya dulu. Jadi misalkan kita ada kegiatan jimit dengan ruko, misalkan jam 1, itu saya diberi izin silahkan pulang terlebih dahulu, gitu Pak. Nah, terus setiap bulan itu kan kita mengikuti program Lokakarya. Nah, jadi di Lokakarya itu setiap Sabtu itu kan kita libur izin. Iya. Nah, jadi mungkin melihat saya sering izin, agak sedikit dibedakan dalam tanda kutip ya Pak, di Iya. sekolah itu mungkin membuat teman-teman agak sedikit bukan bersujud, tapi mungkin bisa jadi salah satunya itu bikin teman-teman di sekolah itu agak sedikit sentimen jadinya Pak. Iya. Berarti kalau kita simpulkan, Ya. penyebab yang Pak Rio sampaikan barusan itu, kalau kita ambil kesimpulannya adalah seolah-olah Pak Rio itu diistimewakan, begitu ya? Mungkin Iya, kurang seperti itu. seolah-olah. Jadi melihat perlakuannya seperti itu. Padahal kita tidak diistimewa, memang sudah tugas ini sebenarnya yang kita lakukan, tapi penilaian temannya seolah-olah Pak Rio itu diistimewakan, gitu ya. Kira-kira penyebab lainnya ada lagi nggak? Tidak tahu sebetulnya Pak, apakah ada penyebab lain atau apa tidak, kurang jelas juga. Cuman setelah melihat fasilitas-fasilitas seperti itu yang saya dapatkan, mungkin teman-teman merasa seperti itu. Mungkin itu aja Pak yang jadi. Atau apakah ada persoalan pribadi atau hal lain, mungkin nggak tahu. Sepertinya tidak ada Pak, mungkin itu saja. Iya. Berarti anggapan mereka itu Pak Rio diistimewakan. Iya. Kalaupun penyebab lainnya kita lihat dulu dari rentang usia. Apakah guru-guru yang ada di tempat Pak Rio bertugas itu masih usia muda atau memang guru-gurunya sudah banyak yang senior? Karena ini berkaitan juga dengan semangat belajar nih Pak. Iya. Gimana kondisi di sana? Kondisi di sekolah saya itu Pak, kami itu ada 12 orang, jadi satu kelas satu guru, 13 sama kepala sekolah. Jadi rentang usianya itu ada yang sudah ibu-ibu yang sudah cukup lama mengajar, senior begitu. Mungkin ada juga guru-guru yang sepantaran secara usia, juga ada yang di bawah saya Pak begitu. Jadi itu situasi di sekolahnya berdasarkan rentang usia tadi. Oh iya, berarti kita harus pahami juga. Mungkin beliau menganggap itu dari segi lama bertugas, menganggap dirinya senior. Tapi di satu sisi pada saat mengikuti ataupun guru-guru tersebut ikut nggak program ini dulu sebelumnya? Ada Pak. Jadi kami yang ada beberapa persyaratan tertentu yang untuk mendaftar sebagai CGP ini begitu. Iya. Jadi yang sudah memenuhi syarat itu boleh dibilang hampir semuanya ikut dulu Pak. Iya, oke. Berarti di antara mereka yang kurang respect lah ya terhadap Pak Rio, itu guru-guru yang senior yang mungkin belum bisa ikut atau guru-guru senior yang memang dia ikut tapi tidak lolos? Mungkin hampir kalau saya melihat itu terakhirnya paling terasa itu Pak pas saya bikin aksi nyata, terus tidak ada satupun teman-teman saya di sekolah yang memberikan umpan balik terhadap aksi nyata yang saya buat begitu Pak. Iya. Jadi mungkin hampir semuanya kurang mensupport lah. Saya merasanya seperti itu di sekolah saya. Iya. Begini Pak Rio, ada juga di sebagian ya kalau kita lihat, karena begitu banyaknya, bukan begitu banyak ya, tapi ada perubahan-perubahan. Dengan perubahan kebijakan-kebijakan itu ada ya sebagian tenaga pendidik ataupun guru-guru itu yang menganggap bisa jadi CGP nanti tidak ada lagi, atau bisa jadi CGP ini mungkin rezim sekarang CGP ini begini ya. Apakah ada pola-pola seperti itu guru-guru yang ada di sana? Sepertinya tidak Pak Ol.
Sepertinya ya tidak ada teman-teman yang beranggapan seperti itu. Mungkin karena mereka bisa jadi belum lulus pada angkatan kemarin, terus di Ya, angkatan berikutnya mereka ikut lagi begitu. ya berarti dari kondisi itu biar muncul lagi kenyamanan ya. Ya, Ya seperti yang di awal tadi ya, kenyamanan itu adalah syarat utama lah. Dan saat kita bisa mengaktualisasikan diri kita bekerja maksimal di tempat kita bertugas. Apa kira-kira kiat Pak Rio? Sehingga kenyamanan itu bisa didapatkan lagi dan bisa maksimal lagi bekerja, baik itu ya kerja tambahannya dari kerja pokok, tugas pokok ya pasti mengajar ya. Ya tugas tambahan banyak yang lain itu ditambah lagi dengan pendidikan sekarang. Mungkin di sekolah itu saya mencoba untuk membawa diri saya seperti biasa, Pak. Seperti apa sebelumnya saya tetap melakukan berperilaku seperti itu gitu. Saya tidak ada merasa seperti tidak terjadi apa-apa begitu, Pak. Iya. Terus selanjutnya mungkin saya mencoba untuk melakukan pendekatan individu dengan teman-teman rekan guru itu, dengan guru 1, guru 2, guru 3. Iya. Nah, itu mungkin beberapa langkah yang akan saya lakukan. Iya. Oke, berarti secara karakter Pak Rio tidak akan berubah sama teman-teman di sekitar, ya? Iya, betul Pak. Saya akan tetap berlaku seperti itu, Pak. Ya, yang keduanya akan melakukan pendekatan secara individu. Ya. Ada kira-kira lagi kiat-kiatnya? Ya mungkin di pendekatan individu itu mungkin nanti saya bisa sampaikan pribadi kepada teman-teman tentang tugas TJP itu bagaimana, waktu-waktu untuk protokol, tugas dan segala macam, sampai ke loka karya itu mungkin nanti saya jelaskan apa-apa programnya lah begitu Pak. Jadi mudah-mudahan yaitu dengan saya memberikan itu pendekatan mungkin secara personal lah Pak, lebih kurang begitu kan. Mudah-mudahan dengan saya melakukan itu nantinya teman-teman bisa mengerti oh ternyata pekerjaan CGP atau tugas CGP itu seperti ini, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi dan merasa oh ya memang harus disupport begitu. Harus dibantu apa yang bisa dibantu. Mudah-mudahan tujuannya seperti itu begitu Pak. Nanti dengan pendekatan personal itu. Ya, oke. Berarti sudah kita memberikan teladan, kita melakukan pendekatan ya. Ya Pak. Memberikan pemahaman. Rasanya saya itu melalui pendidikan ini, tapi dengan tidak meninggalkan tugas pokok saya kan begitu intinya. Ya, saya melakukan tugas ini bukan karena meninggalkan sekolah, bukan ingin meninggalkan pekerjaan, tetapi memang sudah ketentuannya seperti itu. Contoh ya seperti yang Pak Rio sampai tadi, loka karya gitu ya. Dan itu kapan? Mungkin bisa Pak Rio mulai dan kira-kira hasil akhir yang seperti apa sih ya? Mungkin itu saya mulai lakukan besok sepertinya bisa mulai saya lakukan Pak. Mungkin di jam istirahat saya coba berbicara dengan setiap guru, mungkin di waktu berikutnya dengan guru lain, mungkin supaya pembicaraan kita itu kalau mungkin lebih personal itu mungkin lebih ada rasanya gitu Pak, lebih kurang. Bisa memahami apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang CGP. Oke, berarti Bapak udah sebenarnya sudah ingin memulai ya karena ini harus kita lakukan sesegera mungkin ya sehingga kenyamanan semakin cepat ini selesai berarti kenyamanan itu semakin cepat kita dapatkan gitu. Ya betul Pak. Ya dengan kiat-kiat tersebut dengan Bapak udah memulainya besok ya seperti apa sih hasil yang Bapak inginkan? Hasilnya saya pengen seperti sebelum-sebelumnya Pak, seperti awal saya mengikuti CGP, teman-teman sangat support sekali, sangat membantu, sangat mendukung begitu Pak. Jadi itu harapannya kembali seperti seolah-olah jarak tadi itu sudah hilang lagi gitu, udah nggak ada, jadi seperti normal. Dan selalu konsisten dengan apa yang akan saya lakukan begitu Pak di sekolah. Saya akan tetap seperti biasanya, memberikan teladan kepada teman-teman, teladan dalam arti apa ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti program ini, mungkin saya sampaikan berperilaku ya seperti
apa yang disampaikan sebelumnya kan itu kan mulai dari diri. Nah, saya mencoba seperti itu dan di pendekatan bersama Pak. Itu Ya, komitmen oke. saya. Ya, berarti kita sangat berharap ya, Pak Rio ya, langkah-langkah itu bisa menghasilkan sesuai dengan yang Bapak Rio harapkan. Yang jelas, keberhasilan itu bisa kita raih atau keberhasilan itu memang hanya pada orang-orang yang mau mencoba gitu aja. Iya. Ya, jadi keberhasilan itu bisa kita raih atau hanya didapatkan oleh orang-orang yang baru ingin mencoba. Jadi jangan patah semangat, tetap fokus Pak Rio dengan tugas pokoknya sebagai tenaga pendidik dan tetap mengikuti kegiatannya, dan mudah-mudahan ya langkah-langkah yang Pak Rio sampaikan tadi yaitu memang langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang bijak Pak Rio ambil, dan saya yakin Pak Rio bisa mendapatkan kembali suasana hangat seperti di awal, dan saya yakin juga teman itu dengan sendirinya akan mengerti ya. Ya Pak. Ah ya, oke. Mungkin itu yang mungkin ada lagi yang ingin Bapak Rio sampaikan. Cukup Pak, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi sebelumnya terima kasih Pak, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, curahan hatinya mungkin lebih kurang seperti itu. Dan maaf juga mengganggu waktunya tadi Pak. Itu. Ya oke, nggak apa-apa Pak Rio. Memang kita harus cari solusi ini bersama-sama karena ini udah tugas kita bersama demi kenyamanan kita bersama juga. Okay. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Pak Rio. Kalau gitu saya keluar ruangan dulu Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cut. Sudah. Mungkin langsung saja Pak Al kita masuk ke sesi kedua. Pak Al yang sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Oke.